Jadi kak, kalau misalnya nggak ada kak sistem alternatif lain selain UKT-BKT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi yang kedua. Kali ini kita akan membahas tema apakah UKT-BKT adalah sebuah solusi. Dengan ini kami telah mengundang narasumber Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Kak Mukni. Selamat datang Kak. Kali ini kita bahas UKT-BKT, hal mendasar apa yang kakak ketahui mengenai UKT-BKT tersebut? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi pertama-tama saya ingin katakan bahwa sistem pembayaran untuk pendidikan tinggi itu dari era Soekarno sampai era sekarang itu kalau kita melihat runtutannya itu mengalami peningkatan gitu. Jadi kayak semakin tahun semakin berganti rezimnya, malahan semakin mahal begitu. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang UKT itu lahir atas dasar ya dia ingin agar masyarakat lebih terjangkau untuk bisa mengakses pendidikan, karena di waktu pembahasan pembiayaan kuliah dengan menggunakan sistem SPP dan uang pangkal, banyak masyarakat yang ya bisa bilang tidak semua bisa menjangkau untuk membayar secara keseluruhan biaya pendidikan tinggi toh. Nah, makanya lahir diwacanakanlah itu UKT agar bisa masyarakat lebih menjangkau pendidikan tinggi. Terus kalau prakteknya bagaimana gitu ya, ternyata banyak sekali yang keluar dari gagasan ideal dari UKT itu. Misal seharusnya ada beberapa pembiayaan yang komponen yang seharusnya tidak dimasukkan dalam menentukan besaran nominal UKT itu, tapi dimasukkan di situ yang seharusnya tidak dimasukkan. Misal pengadaan roda 4 ya ada gitu. Contohnya di Universitas Jenderal Sudirman gitu. Kalau saya tidak salah, ternyata yang membuat UKT-nya mahal itu karena itu komponen yang itu tadi, pengadaan roda 4 gitu, sehingga itu menjadikan UKT-nya lebih mahal. Kalau perbandingannya sistem SPP dengan UKT, di sistem ini kasusnya di kampus Unsoid, Universitas Jenderal Sudirman di jurusan sosiologi. Yang kalau di sistem SPP itu dan uang pangkal secara keseluruhan 8 semester yang si mahasiswa yang harusnya dia tanggung itu besarannya hanya 12 juta gitu, kisaran segitu. Tapi ketika berganti sistem pembiayaan yang beralih ke sistem UKT, ternyata di UKT 3 itu sudah lebih dari 12 juta begitu. Ya, seharusnya kita kalau kita ingin mengingat kembali bahwa ternyata sistem UKT ini lahir untuk mempermudah masyarakat untuk bisa menjangkau pendidikan, karena di sistem sebelumnya itu banyak yang tidak bisa membayar. Tetapi ternyata dalam praktiknya malahan lebih mahal lagi di sistem UKT gitu. Kalau saya tidak salah di UKT 3 itu kalau dihitung secara keseluruhan 8 semester itu kisaran 16 juta kah.
saya kan tambah mahal begitu. Yang dulunya di sistem SPP hanya 12 juta, pas di sistem UKT kenapa jadi 16 juta 8 semester yang harus mahasiswa tanggung begitu. Oh iya Kak, jadi pas UKT tersebut itu Kak sejak kapan Ki lahir atau muncul Ki? Atau tahun berapa Kak muncul UKT di Kak? Jadi kalau bicara lahirnya UKT itu ndak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi sana sudah diwacanakan UKT ini, cuman UKT itu di realisasinya itu di tahun 2013 lahir dari Permendikbud kan kalau semisal undang-undang itu tidak bisa dijalankan kalau tidak ada perpunya begitu kan begitu. Makanya hadirnya undang-undang 2012 terus dibuatkanlah perpunya tentang UKT-BKT ini. Nah itu di tahun 2013 di Permendikbud nomor 55 tahun 2013 kalau tidak salah. Nah di situ direalisasikan ini UKT-BKT. Jadi pada saat itu seluruh rektor di Indonesia berkumpul dan di presentasikan ini sistem UKT. Begini penerapannya begini. Dan ya pada tahun itu juga terrealisasikan ini sistem UKT. Jadi Kak kalau ini sistem UKT pada saat itu memberikan kemudahan atau malah memberikan kesusahan bagi mahasiswa? Ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal tuh bahwa ya ternyata kalau melihat runutan dari dari sistem pembayaran di perguruan tinggi ternyata bukan malah meringankan begitu, tapi malah memberatkan mahasiswa. Karena seperti tadi yang dijelaskan di sistem SPP semisal ya besaran yang harus dia bayar di Universitas Sudirman itu dalam satu semesternya hanya 12 juta dalam 8 semester ini hanya 12 juta, ternyata di sistem UKT itu ya sekitaran 16 juta itu di UKT 3 begitu. Padahal kan kalau ya setahu saya kan UKT itu kalau rumusnya UKT itu lahir dari BKT dikurangi BUPTN. BKT itu biaya operasionalnya kita begitu. Biaya operasional yang dibutuhkan oleh pihak kampus. Berapa kira-kira biaya operasional yang harus dipakai untuk menjalankan ini perkuliahan, kegiatan akademik. Nah, setelah itu dikurangi berapa biaya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sisanya itu sisa dari bantuan itu yang harus kita tutupi. Setelah bantuan masuk ternyata belum bisa menutupi biaya UKT. Nah, masih ada kan sisanya. Nah, itu yang kita tutupi. Jadi kalau semisal per semesternya itu yang harus dibayar itu 5 juta. Ternyata ada bantuan sekitar 3 juta toh. Jadi sisanya tinggal 2 juta kan. Nah, itu yang kita bayar 2 juta. Tinggal itu yang kita bayar toh. Jadi seharusnya lebih murah begitu. Tapi yang lucunya karena ada beberapa ya komponen yang seharusnya tidak dimasukkan begitu. Belum lagi ternyata sistem UKT ini kan seharusnya adalah sistem satu pintu, pembayaran satu pintu. Karena kan kalau di sistem SPP itu setiap ada kegiatan akademik kita membayar. Semisal ada kegiatan praktikum membayar. Mau beli semisal jas lab bayar, beli mater membayar, apalagi biaya KKN membayar, kan begitu, dibayar per item ceritanya.
Nah, di sistem UKT ini jadi satu kali bayar gitu. Tapi sekarang tuh kak langsung kayak bayar per satu-satu gitu bilang baju KKN apa kak atau gimana kak? Nah, itu yang bisa jadi kasih tambah mahal juga. Ternyata UKT-nya kita mahal, di luar UKT ternyata ada pungutan di luar UKT lagi begitu. Yang seharusnya tidak ada lagi. Karena kita ketahui bersama bahwa ini pembayaran satu pintu, jadi tidak ada lagi pembayaran di luar daripada itu. Misal saja contohnya KKN, ya tidak, seharusnya tidak membayar lagi kita karena kan sudah kita membayar ini di UKT, dan ternyata KKN ya itu masuk di SKS juga begitu. Nah, seharusnya ya sudah kita bayar. Apalagi ya itu juga yang kenapa bisa tambah mahal, karena ada beberapa komponen yang tidak dimasukkan. Semisal biaya pembangunan. Nah, ada itu di undang-undang ini, yang undang-undang dikti nomor 2 undang-undang nomor 12 tahun 2012. Kita mahasiswa itu tidak diperkenankan untuk membayar biaya investasi atau biaya pengembangan gitu. Dan pengembangan itu kayak biaya penghadiran gedung, biaya penghadiran roda 4 gitu. Ya kan seharusnya bukan kita sama yang tanggung itu. Di undang-undang nomor 12 tahun 2012 pun diatur begitu. Terusnya kita tidak bayar, tetapi ya saya tidak tahu bagaimana caranya kampus menentukan BOPT toh. Apakah ya hal-hal yang seperti itu yang seharusnya tidak dimasukkan dalam perhitungan BOPT itu dimasukkan begitu. Misal ya sampai ternyata gedung-gedung yang baru ini, misal ada gedung baru yang hadir di kampus kita ini, ya bisa jadi ternyata perhitungannya juga dimasukkan di situ. Nah, seharusnya bukan kita yang tanggung begitu. Dan juga ada satu yang mungkin cukup seharusnya tidak kita bayar juga begitu, yaitu biaya gaji dosen. Kan ya saya tahu ini kan ditanggung oleh negara begitu, gajinya dosen. Jadi seharusnya ya ndak dimasukkan juga komponen dalam perhitungan BOPT bahwa ya yang kita bayar itu juga adalah biaya gajinya dosen. Jadi begitu kalau misal melihat bagaimana sistem UKT hari ini. Soalnya ideal sih kalau kita berbicara gagasan idealnya toh, dia upaya untuk meringankan pembayarannya kita, apalagi ternyata ada bantuan juga dari pemerintah. Ya seharusnya ini kan lebih murah lagi pembayarannya, tapi saya tidak tahu kenapa bisa begitu tambah mahal. Aduh, apalagi tidak ada bentuk akuntabilitas yang diterapkan, pihak kampus tidak memegang prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi pengelolaannya. Jadi kita di sini tidak tahu begitu ya, ini yang kita bayar lari kemana semua begitu. Padahal kan kalau berbicara layanan pendidikan, dia adalah layanan publik kan. Ya kalau berbicara layanan publik seharusnya kita bisa mengakses ini yang kita bayar lari kemana semua gitu. Ataukah kita melihat kampus itu bukan sebagai layanan publik. Ya kalau bukan ya terus apa namanya ini kampus gitu kalau bukan layanan publik. Jadi seharusnya ya kita bisa mengakses itu transparansi anggarannya itu. Jadi kak kalau misalnya nggak ada kak sistem alternatif lain selain UKT-UKT?
alternatif di. Iya. Jadi kalau kalau saya bukan sih, ini di bukunya bukunya kuliah kok mahal. Jadi ada 3 tawaran yang dia berikan. Yang pertama itu apa namanya, di ini sistem di eranya apa namanya, Soekarno, yang semisal kita dibiayai masuk dalam instansi pendidikan, kita belajar di sana, mengembangkan skill, potensi, kemampuan kita. Tetapi setelah menempuh pendidikan itu, kita harus mengabdi begitu. Sebenarnya kita harus mengabdi ke negara. Jadi maksudnya itu bisa diterapkan juga di kehidupan sekarang. Di sistem pendidikan sekarang begitu, asalkan lembaga pendidikan itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi setelahnya kita kuliah atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kita langsung punya kerjaan begitu. Kita harus mengabdi di perusahaan-perusahaan itu. Tetapi ketika menempuh pendidikan, kita tidak mengeluarkan biaya toh. Jadi setidaknya kita bisa menempuh pendidikan secara gratis, walaupun nantinya kita ya harus mengabdi dalam kurun waktu tertentu, semisal ya istilahnya balas budi lah begitu. Itu yang pertama bisa diterapkan, dan juga untungnya apa ketika yang begitu diterapkan, ya tidak terjadi yang namanya mismatch begitu. Apa bahasanya itu? Yang jelas dia seperti kayak tidak ada pengangguran lah begitu. Tidak ada pengangguran intinya. Jadi kurang pengangguran pada saat itu kalau sudah di kuliah. Iyalah, jelas, karena sudah ada lapangan kerja yang menanti toh. Tapi yang menjadi masalah ya tidak mungkin perusahaan melakukan hal seperti itu, karena itu akan merugikannya. Kenapa bisa merugikan? Karena ketika suplai tenaga kerja itu kurang, jadi ndak bisa sewenang-wenangnya untuk menentukan upahnya begitu. Dia tidak bisa menekan upah dari pekerjaannya, karena ya orang-orang yang sudah menempuh pendidikan ya sudah punya pekerjaan semua, jadi tidak suplai tenaga kerja itu kurang begitu. Nah, kalau banyak suplai tenaga kerja, ya perusahaan ya bisa saja dengan semaunya, semena-menanya untuk menekan upah ini, ya dengan alasannya itu ya kalau mau keluar ya silakan keluar saja, masih banyak tenaga kerja yang menunggu begitu. Jadi agak susah diterapkan. Tapi kalau pemerintah mendukung hal tersebut, ya malah bagus begitu. Terus yang kedua, ini berangkat dari pemikiran neoliberalisme modern toh. Pemikiran neoliberalisme. Siapa namanya itu? Friedman. Saya lupa nama lengkapnya. Namanya Friedman. Jadi dia pertama dia bedakan dia bedakan pendidikan. Ada yang namanya pendidikan umum, ada yang namanya pendidikan profesi. Ya, pendidikan umum ini kan pemerintah yang tanggung begitu. Pendidikan umum itu kan kayak SD, SMP, SMA, itu pendidikan umum. Nah, berbeda kalau dengan pendidikan profesi atau pendidikan vokasi toh. Jadi istilahnya dia kayak investasi orang. Setelah menempuh pendidikan jadi langsung kerja, jadi langsung ada gitu yang bisa dia hasilkan gitu, kalau sudah menempuh pendidikan vokasi, pendidikan profesi gitu. Makanya
dianggap tidak, seharusnya bukan tanggung jawabnya pemerintah itu. Jadi itu yang pertama. Jadi apa namanya, kalau kalau ini yang Friedman, kalau sistemnya yang di pendidikan umum, jadi ini berangkat dari pengalamannya di Amerika tuh. Jadi dia ndak apa namanya, bukan instansinya yang dibiayai, tapi orang-orang yang ingin masuk di instansi itu. Jadi instansinya terserah dia ingin swasta ataupun negeri, berapa biaya pendidikannya, mahal atau tidak masalah, tidak menjadi masalah. Tergantung dari si apa namanya, si peserta didik ini mau masuk di mana, nanti negara yang biayai begitu. Jadi istilahnya dikasih voucher untuk bisa masuk di instansi itu. Jadi dia tidak perlu lagi pemerintah tidak membiayai instansinya, tapi memberikan langsung voucher kepada orang-orang itu untuk bisa mengakses pendidikan. Nah, itu pikir ya cukup bagus begitu untuk diterapkan jadi instansi pendidikan. Ya biarkan mereka bersaing untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikannya atau mutu layanan pendidikannya, entah berapa pembayarannya per semester, tidak jadi masalah, asalkan yang ketika kita ingin masuk di instansi tersebut, sekalipun itu mahal, ternyata kita punya voucher gitu, yang nantinya pemerintah yang membayar biaya pendidikannya kita di instansi tersebut. Kan enak kalau begitu. Ceritanya ya kita ndak terpikirkan atau terbebani persoalan biaya pendidikan. Apalagi yang terakhir ceritanya, selama ini yang ketiga tuh. Jadi saya lupa istilahnya bagaimana, yang jelasnya polanya itu setelah kuliah, selama kuliah dia dibiayai pendidikannya begitu. Tapi setelah kuliah kalau kerja dia harus kayak store uang begitu, kayak lembaga pendidikan. Jadi istilahnya dia mengganti semua pembayarannya selama kuliah. Hampir mirip lah sama yang pertama tadi, tapi ini kan dia sendiri yang harus mandiri cari Kalau yang pertama tadi memang sudah dicarikan tempat untuk kerja. Itu sih beberapa alternatif. Tapi kalau memang ternyata kita ingin mewujudkan yang namanya pendidikan gratis, ya seharusnya pemerintah terlibat secara penuh begitu ya dalam penyelenggaraan pendidikan, bukan malah menghilangkan perannya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu yang menjadi masalah. Akhirnya ya sebagian besar dari penyelenggaraan pendidikan itu harus ditanggung oleh masyarakat. Ya itulah yang mengakibatkan kuliah itu mahal begitu. Seandainya kita memahami undang-undang dasar begitu, ya seharusnya ya bertanggung jawab atas kecerdasan bangsa adalah pemerintah. Itu juga berjalan selaras dengan Undang-Undang Dasar Nomor 31 Pasal 2 gitu. Seluruh masyarakat Indonesia itu wajib menempuh pendidikan dan pemerintah harus membiayainya. Ya untuk apa begitu ya? Ya tadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini cita-cita yang luhur loh begitu. Kalau kita memahaminya begitu dan merealisasikannya. Tapi ya kembali lagi ya, soalnya kita juga tidak bisa terlepas dari hegemoni sistem ekonomi global begitu. Kenapa bisa sampai pada
sistem UKT ataupun kenapa bisa pemerintah itu minim keterlibatannya di di penyelenggaraan pendidikan, ya itu akibat dari liberalisasi begitu. Jadi agak susah kalau semisal ingin menerapkan, kecuali memang ada tokoh yang lahir gitu yang lahir di Indonesia terus berani untuk ya bagaimana keluar dari sistem ekonomi global itu. Soalnya panjang pembahasannya kalau berbicara tentang kenapa Indonesia bisa kenapa pendidikan bisa digitalisasi, kenapa pendidikan itu mahal. Itu tidak bisa terlepas dari itu semua. Tapi kan kalau berbicara UKT sebenarnya kalau gagasan idealnya itu bagus, tapi yang penerapannya yang tidak sesuai dengan gagasan idealnya. Jadi kok kalau penerapan UKT BKT saat ini apakah dapat menjadi sebuah solusi untuk mahasiswa? Sudah jelas tidak lah. Sudah jelas tidak. Itu banyak sekali yang keluar dari gagasan idealnya. Yang pertama, banyak komponen yang seharusnya tidak dimasukkan di perhitungan BOPT-nya atau perhitungan BKT-nya. Yang kedua, yang ternyata masih banyak pungutan di luar daripada UKT. Ya sudah UKT mahal, ternyata masih ada pembayaran di luar UKT. Waduh, masalah ini. Jadi Kak, setelah membahas tentang UKT BKT pasti ada harapan tentang UKT BKT untuk selanjutnya, terutama di kampus gitu. Ya, soalnya saya udah berharap banyak sih, karena kupikir perlu untuk kekuatan yang lebih besar untuk memperbaiki sistem UKT ini. Tapi setidaknya kita di lingkup internal kampus itu bisa lebih progres untuk bagaimana memperbaiki sistem UKT BKT ini. Saya tidak menolaknya begitu, tapi bagaimana upayanya kita untuk memperbaiki kembali. Kita pikir karena sekarang yang pengelola penyelenggara pendidikan itu keluar dari gagasan ideal UKT BKT, ya kita sebagai mahasiswa yang sadar ternyata penyelenggara pendidikan ini keluar dari gagasan itu, ya kita kembalikan ke jalan yang benar gitu. Kan begitu. Ya, kita sebenarnya upaya menyelamatkan pimpinan begitu, penyelenggara pendidikan di kampus. Ya sampai mereka ini menyalahgunakan itu. Ya harapannya sih penyelenggara pendidikan, ya utamanya pimpinan kampus ini bisa memegang teguh prinsip akuntabilitas gitu. Iya. Kan begitu. Seharusnya kan begitu gitu. Kita menyelamatkan mereka. Selain menyelamatkan mereka, ya kita juga ya merasa aman dan merasa aman dan adil begitu selama kita kuliah di sini, karena ya kita merasa tidak didiskriminasi dari hadirnya UKT BKT yang mahal ini begitu. Bukan pikir ya seharusnya kita memulai saja dengan langkah-langkah kecil begitu. Misal contohnya pembebasan UKT semester 9. Kan itu rasional juga begitu, karena kalau semester tua kan tinggal skripsi yang mau diselesaikan begitu. KKN sudah, mata kuliah tidak ada begitu. Tinggal skripsi. Terus masih pembayaran masih segitu-segitu gitu.
masih mahal gitu bayar. Seharusnya kan ya kalau seharusnya mereka-mereka ini dibebaskan UKT-nya begitu. Baik, dapat kita simpulkan dari bincang-bincang tadi bahwasanya UKT BKT mempunyai konsep yang sangat ideal dalam mengakses sebuah pendidikan. Ternyata konsep ideal ini dapat kita kembalikan kepada sistem-sistem yang lebih baik daripada sistem sekarang. Jadi itulah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.